warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, good morning anak-anak. Berjumpa lagi dengan Miss Nessa. Rasanya bahagia sekali ya Miss Nessa melihat muka-muka kalian yang cantik dan ganteng-ganteng ini melalui layar kaca. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah ya hari ini. Nah, sekarang Miss mau tanya nih. Oke, coba kalian tengok luar jendela rumah kalian masing-masing. Soalnya cuaca di tempat Miss ini di sekolah agak sedikit gerimis nih. Nah, kalau di tempat kalian sedang terik atau juga sedang hujan? Kondisi cuaca saat ini seiring waktu berubah-ubah ya, sesuai yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang musim dan iklim di Indonesia. Ibu harap setelah pembelajaran ini kalian tahu dengan bagaimana cara menjaga kesehatan dan memilih pakaian sesuai dengan tiap musim agar tidak gampang sakit. Oke? Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di layar HP ini. Nah, pasti kalian sering menonton film kartun atau film yang lain yang ada salju tebalnya ya. Nah, anak-anak bisa bermain bola salju dan membuat boneka salju yang sangat lucu. Nah, sekarang Ibu mau melempar sebuah materi yang penting untuk kalian pikirkan. Mengapa di belahan dunia lain bisa turun salju secara alami, sedangkan kita di Indonesia tidak pernah mengalami salju turun di depan rumah kita? Kenapa Indonesia itu justru cuma punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan ya? Oke, Ibu beri 5 detik untuk kalian memikirkan jawabannya di rumah ya. Nah, untuk memecahkan misteri besar ini, Ibu akan bagi kalian menjadi 2 tim belajar secara daring melalui nomor absen aja ya. Nah, untuk nomor absen ganjil, kalian sebagai tim hujan, dan untuk nomor genap, kalian sebagai tim kemarau. Nah, sekarang kalian cek HP kalian sebentar. Miss baru saja mengirimkan file LKPD di WhatsApp grup kelas kita. Silahkan dibuka dan disalin tabelnya terlebih dahulu ke dalam buku tulis IPA kalian ya. Nah, sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk 3 menit ya untuk menggambar tabelnya. Oke, sambil kalian menyiapkan tabel di buku tulis, dengarkan penjelasan Miss dengan baik-baik ya untuk membantu kalian menjawab LKPD nanti. Nah, anak-anak, musim itu sangat mempengaruhi cara hidup manusia, pakaian, bahkan pekerjaan di sekitar kita. Contohnya, para petani garam dan pembuat kerupuk yang ada di daerah pesisir. Mereka itu sangat membutuhkan radiasi panas matahari yang sangat terik pada musim kemarau. Mengapa? Agar air jauhnya cepat menguap jadi kristal garam dan kerupuknya juga cepat kering sehingga renyah saat digoreng. Jadi profesi mereka ini sangat bergantung pada musim kemarau. Nah, sebaliknya kalau musim hujan tiba, suhu udara di sekitar kita itu pasti akan turun menjadi dingin. Nah, tubuh kita ini perlu beradaptasi agar tidak gampang sakit. Makanya kita membutuhkan pakaian yang tebal seperti jaket, dan kita harus menyediakan payung dan asupan makanan ataupun minuman yang
hangat seperti sup hangat ataupun teh hangat untuk menjaga stabilitas suhu tubuh menjadi baik. Nah, sekarang tugas mandiri kalian adalah melihat 6 pilihan aktivitas harian manusia yang ada di file WhatsApp tadi. Berdasarkan penjelasan Miss barusan, silahkan kelompokkan nomor-nomor tersebut ke dalam tabel kolom musim hujan atau kolom musim kemarau di buku tulis kalian secara mandiri. Centang ya, maksudnya itu dicentang gitu ya, oke? Miss beri waktu 3 menit untuk mengisi nomornya ya. Kalau sudah selesai diisi, minta bantuan orang tua di rumah untuk mengambil dokumentasi foto yang jelas atau lembar jawaban di buku tulismu itu. Lalu langsung kirimkan fotonya ke nomor WhatsApp pribadi Miss agar bisa langsung Miss validasi dari nilai-nilainya hari ini. Oke, sebelum itu Miss mau melanjutkan penjelasan materi kepada kalian. Jadi sebenarnya musim itu memiliki 4 musim, bukan 2 musim. Nah, 4 musim ini terjadi di wilayah belahan bumi bagian utara dan juga bagian selatan. Yang dimaksud wilayah subtropis hingga wilayah kutub. Nah, 4 musim ini ada yang pertama itu yaitu musim semi, di mana masa saat bunga mulai mekar kembali setelah musim dingin. Nah, yang kedua itu musim, ada yang tahu nggak musim apa? Musim gugur. Musim gugur ini di saat dimana saat daun-daun di pohon ini berguguran, berubah warna. Di saat itu dia tuh berubah warna dulu, lalu berguguran ke tanah. Nah, oke, musim yang ketiga ini musim panas, di mana matahari ini sangat terik dan menyengat di kulit kita. Jika di siang hari, pasti akan terasa lebih panjang. Nah, oke, untuk yang terakhir musim dingin, di mana saat suhu turun drastis hingga air ini membeku dan turun salju. Begitulah. Oke. Lalu mengapa sih Miss Indonesia hanya punya 2 musim? Oke, dikarenakan Indonesia ini memiliki faktor garis khatulistiwa. Indonesia ini terletak di wilayah tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa yang disebut ekuator. Paparan matahari stabil dikarenakan berada di tengah-tengah sabuknya bumi. Wilayah tropis Indonesia ini menerima intensitas paparan sinar matahari yang melimpah dan cenderung stabil sepanjang tahun. Nah, pergerakan angin muson, yaitu alih-alih perubahan suhu yang ekstrim, panas ke salju. Nah, pergantian musim di Indonesia ini hanya dipengaruhi oleh pergerakan angin muson yang membawa massa udara basah atau yang disebabkan oleh musim hujan atau juga angin kering yang menyebabkan musim kemarau. Nah, begitulah. Oke. Sebelum itu, apakah semuanya sudah selesai tugasnya? Sudah? Oke. Luar biasa ya. Miss lihat di notifikasi WA Miss sudah banyak sekali foto tugas yang masuk. Kalian benar-benar hebat, good job, dan sangat mandiri. Oke, yuk kita tegaskan bersama konsepnya agar misteri di awal tadi terjawab. Kenapa kita tidak punya salju dan hanya punya 2 musim? Tadi Miss sudah jelaskan ya. Jawabannya karena faktor letak astronomis dan geografis negara Indonesia. Nah, untuk itu, karena letak tropis inilah kita menerima paparan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun, sehingga kita tidak punya musim dingin, bersalju gitu. Oke, melainkan hanya musim hujan dan musim kemarau. Miss ingin memberikan apresiasi lisan berupa tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak yang sudah menyimak instruksi Miss di pembelajaran daring hari ini.
Nah, oke, sebelum Miss tutup, mari kita lakukan refleksi bersama. Siapa yang bisa menyimpulkan poin penting pembelajaran kita hari ini? Oke, benar sekali. Karakteristik musim hujan identik dengan suhu dingin dan pakaian tebal. Sedangkan kemarau ini identik dengan panas terik yang membantu profesi petani garam maupun pembuat kerupuk. Untuk tindak lanjut di rumah, bagi yang belum mengirimkan foto LKPD di via WhatsApp Miss tadi, untuk tindak lanjut di rumah, bagi yang belum mengirimkan foto LKPD via WhatsApp Miss tadi, Miss beri tenggat waktu sampai siang nanti ya. Dan jangan lupa, karena di luar sedang sering hujan, selalu jaga kondisi tubuh kalian dengan baik di rumah masing-masing ya. Nah, oke. Pembelajaran hari ini selesai. Mari kita tutup sesi pembelajaran daring hari ini dengan membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, thank you anak-anak hebat. Sampai jumpa di kelas berikutnya.